Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Andas Siti Roihana sebagai dosen mata kuliah SPPNU, dan yang saya hormati kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Demi memenuhi nilai tugas ujian tengah semester SPPNU, di sini saya akan memilih tema tentang latar belakang berdirinya NU dengan ilustrasi di bangsa Arab. Oke, langsung saja. Latar belakang berdirikannya NU, sesungguhnya pemicu berdirinya NU adalah tindakan penguasa baru Arab Saudi di tahun 1920-an yang berpaham Wahabi yang telah berlebih dalam menerapkan program pemurnian ajaran Islam. Kala itu pemerintah Arab Saudi menggusur beberapa petilasan sejarah Islam seperti makam beberapa pahlawan dengan dalih mencegah kultus individu. Mereka juga melarang kegiatan mauludan, bacaan berjanji, tibaan, dan sebagainya. Sama dengan alasan di atas, seluruh kegiatan tersebut dilarang karena mengarahkan kepada kultus individu. Tidak berhenti sampai situ saja, pemerintah saat itu juga selalu menghalangi jalan bagi mazhab-mazhab selain mazhab Wahabi, terutama mazhab 4. Sedangkan alasan selanjutnya adalah keinginan untuk menempatkan diri sebagai penerus khalifah tunggal dunia Islam. Karenanya mereka antara lain mengundang negara atau jamaah Islam dari seluruh dunia termasuk Indonesia untuk menghadiri muktamar khilafah di Arab Saudi, walaupun akhirnya gagal dilaksanakan. Para ulama Indonesia, terutama para pengasuh pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, menolak keras tindakan tersebut. Ulama pesantren bermaksud ikut dalam delegasi ulama Islam Indonesia yang akan hadir pada muktamar khilafah guna mencari kesempatan untuk menyampaikan keberatan mereka yang mewakili mayoritas umat Islam Indonesia. Kesempatan untuk menyampaikan keberatan mereka yang mewakili mayoritas umat Islam Indonesia kepada penguasa Arab Saudi. Namun, maksud tersebut terhalang karena ditolak oleh beberapa kelompok Islam yang lain dengan alasan ulama. Pesantren tidak memiliki organisasi seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan lain sebagainya. Penolakan yang dilatar belakangi dengan belum adanya organisasi ulama ini telah mengubarkan semangat para ulama pesantren untuk menunjukkan kemandirian dan kekuatannya. Sebuah tekad mengirim sendiri delegasi ulama pesantren dengan nama Komite Hijaz akhirnya dilakukan guna menghadap penguasa Arab Saudi sekaligus menyampaikan keberatan para ulama Indonesia. Ternyata Komite Hijaz tersebut berhasil mengumpulkan dana dan daya untuk mengirim sendiri delegasi ke Arab Saudi tanpa terkait dengan delegasi umat Islam Indonesia. Ketika delegasi Komite Hijaz akan berangkat, disepakati Komite Hijaz dijadikan organisasi Jam'iyah permanen dan diberi nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama. Hal itu untuk menunjukkan bahwa para ulama yang selama ini dianggap kolot, tradisional, terbelakang, dan sebagainya telah bangkit, tidak hanya berkumpul, terhimpun tetapi bangkit, bangun, berdiri, dan melangkah. NU didirikan sebagai Jam'iyah Nahdlatul Ijtimaiyah, organisasi keagamaan kemasyarakatan. Jam'iyah ini dibentuk untuk menjadi wadah perjuangan para ulama dan para pengikutnya. Kata ulama dalam rangkaian Nahdlatul Ulama tidak selalu berarti NU hanya beranggotakan ulama, tetapi memiliki maksud bahwa ulama mempunyai kedudukan istimewa di dalam NU karena beliau adalah pewaris dan mata rantai penyalur agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagai organisasi keagamaan, kedudukan pewaris ini mutlak penting adanya. Tentu kualitas keulamaan di dalam NU harus lebih terseleksi pada yang lain. Ada kriteria dan persyaratan yang ketat untuk menjadi ulama NU. Di antaranya memiliki syarat keilmuan, sikap mental, perilaku, dan akhlak, sehingga patut menjadi panutan umat. Oleh karena itu, NU harus menjadi panutan pihak lain. Kualitas NU sangat tergantung kepada kualitas ulama. Setelah ulama pesantren membentuk Jam'iyah NU, maka semestinya segala tindakan mereka disalurkan melalui organisasi ini. Akan tetapi hal ini cukup disayangkan. Bahkan dalam kenyataan yang terjadi justru beberapa gejala berikut. Ulama pesantren masih memiliki dan berpegang pada kemandirian masing-masing, terutama dalam mengelola basis sosialnya.
para santri dan keluarga serta para murid dan santri. Campur tangan atau koordinasi yang dapat dilakukan oleh NU masih sangat kecil. Uniknya, basis sosial para ulama tersebut sangat fanatik kepada NU, sanggup berjuang mati-matian mengamalkan ajaran NU seperti tahlil, talqin, dan sebagainya. Hampir 100% alumni pesantren menjadi warga NU, meskipun tidak ada pesantren yang menggunakan nama NU dan tidak diberikan pelajaran tentang ke-NU-an. Sepertinya mereka jadi NU secara alamiah, karena jangan heran kalau ke-NU-nya juga selalu alamiah. Melihat kondisi ini, maka NU mempunyai dua wajah. Pertama, wajah Jam'iyah, yaitu sebagai organisasi formal struktural yang mengikuti mekanisme organisasi modern seperti memiliki pengurus, pengesahan pengurus, pemilihan pengurus, anggota, iuran, rapat resmi, keputusan resmi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu wajah Jam'iyah, yaitu NU Jamaah, sebagai kelompok ideologis kultural yang mempunyai pandangan, wawasan keagamaan, dan budaya ala NU. Bahkan mereka tidak mau dikatakan bukan orang NU. Mereka tersebar dalam berbagai kelompok kegiatan seperti Jam'iyah Yasinan, tahlilan, wali murid madrasah NU, jamaah musola, dan sebagainya. Anehnya mereka tidak mudah diatur sebagai Jam'iyah NU. Kedua macam kelompok tersebut merupakan potensi sebagai organisasi ini. Masing-masing harus diurus secara baik dan tepat. Bahkan idealnya Jam'iyah NU dapat menjadi organisasi kader dengan melakukan langkah-langkah taktis seperti tertib administrasi dan organisasi, mulai dari pendaftaran anggota, mutasi, proses pembentukan, pengurus, dan sebagainya, pembinaan ideologi dan wawasan yang mumpuni, disiplin operasional, dan langkah-langkah perjuangan. Sedangkan sebagai jamaah NU, mereka diharapkan menjadi pendukung massal sebagai gagasan, sikap, langkah, amalia, organisasi, dan sebagainya. Meskipun keberadaan mereka tidak terdaftar sebagai warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama An-Nahdliyah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.